Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kami, Fahri Ahmad. Saya Fahri. Hari ini ada motor Honda yang akan kita ulas. Honda Vario 150 tahun 2018. Seperti apa ulasannya? Tetap tonton videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Oke, Honda Vario 150 tahun 2018. Memang ini bukan motor Honda Vario yang terbaru, ini keluaran kira-kira 3 tahun yang lalu lah. Mesinnya Honda Vario ini sebesar 150 cc dengan kemampuan mesinnya mengeluarkan tenaga sebesar 13 psi, di mana itu untuk varian motor Matic pada tahun itu sudah terbilang cukup besar. Matic tahun 2018 cc-nya 150 dengan kemampuannya 13 psi, bisa dibilang itu cukup besar tenaganya untuk sekelas Matic. Nah, dari tampilannya sendiri untuk Honda Vario yang ini, jujur ini penilaian pribadi saya. Untuk Vario yang ini saya sangat suka tampilannya. Honda membuat tampilan motor ini lebih terlihat lancip. Dimana kalau bagi saya pribadi, ada motor yang kelihatan bentuknya lancip-lancip itu berkesan seperti motor yang kencang. Banyak sudut-sudut tipis, sudut-sudut lancip yang bisa dibilang tradisinya kalau sudut-sudut lancip itu dalam sebuah kendaraan itu gunanya untuk memecah angin. Dimana kalau kendaraan yang bisa memecah angin itu adalah kendaraan yang sangat cepat. Oke. Itu dari tampilan secara keseluruhan dan mesin yang disematkan oleh Honda pada motor Vario 150 cc ini. Nah, kita coba ulas dari mulai depan, samping, sampai ke belakang. Seperti apa kesan-kesan saya pribadi terhadap motor ini. Oke, kita mulai. Oke, pertama dari tampilan depan. Nyalain dulu sebentar. Sip. Dari tampilan depan, lampunya sudah menandakan bahwa lampu motor ini kesannya tuh kesan garang. Sudah ada kelihatan banget ya dari ujung atas sampai ketemu di tengah ini, meskipun sebenarnya tidak menyatu. Tapi tampilan lampunya ini tampilan lampu kalau tahun itu ya ini bagus sebenarnya karena terlihat lebih garang, lancip, kesannya kesan cepat. Sebenarnya ada beberapa varian Honda CBR yang 1000 cc-nya tampilannya persis kayak gini lampunya. Di sini memang sudah terlihat kalau saya lihat pada saat dinyalakan ini ada lampu DRL di sini. DRL-nya sendiri sebenarnya mungkin ya DRL kalau saya lihat di sini dia pemisah antara lampu dekat dengan lampu sen. Jadi di paling atas ini ada lampu sen sehingga lampu sen dengan lampu utama motor ini menyatu. Itu memberikan kesan yang lebih kesan simple tapi tidak tidak bikin terlihat sangat jelek gitu tampilan motornya. Nah, di sini ada kalau lihat teman-teman sendiri lihat dari lampu utamanya itu ada sisi paling luar itu mungkin saya bisa bilang ini adalah lampu utamanya, lampu dekatnya. Sehingga kalau ada sisi yang sini tidak ada kelihatan nyala lampu, ini mungkin adalah lampu jauhnya. Jadi
Sisi sebelah luar itu lampu dekatnya, sisi yang di tengahnya ini adalah lampu jauhnya. Dan di atasnya adalah lampu sen, meskipun sebenarnya lampu sennya belum mengadopsi lampu LED seperti zaman sekarang. Ada beberapa motor yang zaman sekarang itu udah mengadopsi lampu LED. Kalau ini tahun 2018, lampu sennya masih menggunakan lampu bohlam warna kuning. Nah, ini dari segi tampilan bisa dibilang apa ya, headlamp motor Honda Vario ini. Nah, sisi depan sini itu selaras dengan bagian spakbor, meskipun spakbornya sudah ya pemakaian sering ya. Terus kemudian sisi tampilan atasnya ini, batok kepalanya di sini itu senada. Semuanya dari atas sampai bawah menunjukkan aura-aura runcing, menandakan bahwa motor ini adalah motor kencang. Oke, dari tampilan depan kita beralih ke tampilan samping dari motor ini. Ya, sebelumnya kita matiin dulu. Nah, sekarang ke sisi samping terlihat ya masih sama kayak tampilan depannya. Honda sendiri membuat motor ini terlihat runcing. Ya mungkin temanya tema runcing ya, dari depan sampai belakang, termasuk bodi sampingnya juga dilihat dari sisi sini sampai ke sisi yang sebelah sini dekat dengan lutut, hingga ke bodi belakangnya sampai ke arah lampu belakang ini, kesannya kesan tajam semua. Bisa dilihat kalau misalkan dari sisi samping sebelah sini, ini ada lekukan sedikit di sini, kemudian di sini ini yang menandakan bahwa apa ya, kalau misalkan motor ini terlihat melaju, kayaknya ini bagian-bagian bodi yang bisa dibilang gunanya untuk memecah angin. Di sini bisa angin lewat sini, angin lewat sini. Wah, sebenarnya ini motornya keren. Kalau bagi saya pribadi tampilan motornya keren. Belum lagi ditambah warna bodi dari motor ini hitam, menambah kesan garang sebenarnya. Belum lagi ditambah lagi kalau misalkan ini warna velg aslinya, warna gold seperti ini dengan tampilan bodi warna hitam seperti ini tuh udah kombinasi yang paling cocok. Apalagi kalau misalkan ada motif-motif karbon sedikit di beberapa tampilan bodi, itu makin terlihat lebih mewah sekali ya. Itu dari sisi tampilan samping. Kan kalau dilihat dari samping juga ya, saya akui, saya suka bentuk motor ini. Oke, itu dari sisi tampilan bodi depan, samping. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih sebenarnya yang dibawa oleh motor ini atau disematkan Honda pada motor ini, khususnya bagian kompartemen dulu. Yang pertama dari sisi dek depan. Meskipun motor ini terlihat runcing, lamping, malah terlihat seperti motor racing, Honda tidak main-main ya kalau misalkan untuk kompartemennya. Di depan sini ada gantungan di sisi tengahnya. Biasanya gantungan ini rata-rata yang untuk motor matic itu mampu menahan beban sampai 5-10 kilo lah kalau nggak salah tuh, si gantungan ininya. Kemudian di sebelah kanannya, tepatnya di bawah kunci start, itu ada kompartemen tapi tidak terlalu dalam. Biasanya ini mungkin bisa ditaruh uang receh, kartu parkir, atau beberapa kartu akses. Misalnya kartu akses gerbang masuk komplek, biasanya sekarang udah banyak gerbang komplek yang menggunakan kartu akses ya, bisa disentuh di sini. Terus yang sisi sebelah kirinya ini cukup dalam. Memang tidak terlalu dalam sedalam motor-motor matic sekarang ya. Kalau motor-motor matic sekarang tuh dalam banget kompartemennya, bisa nyimpen botol aqua, HP, di situ bisa disimpan di sini. Dompet kecil juga masih bisa disimpan di sini. Cuman pada motor Honda ini yang dimana masih tahun 2018 saat itu, belum banyak motor matic yang mengadopsi di motornya sudah ada power outlet. Sehingga motor ini ya tidak seperti motor kebanyakan sekarang. Yang sekarang itu kan udah ada power outletnya. Itu untuk kompartemen di depan. Nah, untuk bagasinya sendiri itu bisa dibuka melalui kunci kontak. Di sini tinggal putar kunci kontaknya ke arah indikator seat. Nah, di sebelah kanan kuncinya itu ada tombol. Nah, tombol ini untuk membuka jok belakang atau jok ini agar bisa dibuka sehingga kita bisa lihat bagasi di dalam motor ini. Nah, untuk tangki bahan bakarnya sendiri ada di bawah jok, sehingga bagasinya itu setengah dari bodi belakangnya, itu setengahnya bagasi, setengahnya adalah tangki. Nah, untuk tangki motor ini sendiri sudah ada beberapa partisi di sini
Dimana kalau misalkan pada saat pengisian bahan bakar terlalu penuh atau kepenuhan, nah pada saat kepenuhan itu biasanya ada beberapa atau seberapa cairan bahan bakarnya keluar. Nah kalau misalkan itu meluap keluar, tidak perlu khawatir kalau bensinnya masuk ke dalam bagasi. Di sini sudah ada jalur penahannya sehingga nanti bahan bakar yang keluar itu tidak masuk ke bagasi tapi langsung dibuang ke pembuangannya. Nah untuk bagasinya sendiri segini sih dibilang besar ya. Kayaknya sih bisa masuk helm half face, tapi nggak ada masuk apa-apa lagi kalau sudah ada half face. Mungkin jas hujan bisa 2 layer, tas kecil, tas lempang kecil bisa masuk di dalamnya. Ya bisa dibilang cukup lah, cukup besar sih kalau untuk bagasi pada tahun 2018 saat itu. Untuk joknya sendiri juga, ini kayaknya sudah dimodifikasi sama pemiliknya sehingga agak kasar. Kayaknya kalau kasar gini nggak perlu khawatir licin ya joknya. Itu dari sisi kompartemen motor Honda Vario ini. Oke, sekarang dari kompartemen mundur ke belakang, ke bagian belakang motor ini. Sekali lagi, motor ini terlihat sangat lancip dari sisi manapun, bahkan dari sisi belakang, termasuk dari si lampu belakangnya sendiri. Lampu belakangnya itu sebenarnya bisa dibilang menyatu ya, antara lampu rem sama lampu sen, meskipun ada pemisahnya di sini. Jadi di tengahnya itu lampu rem, kanan kirinya udah ada lampu sen. Ini menandakan kalau misalkan bentuknya itu dari tampilan perlihatan dari sini ya, sudut pandang di sini, dari depan stang kepalanya sampai stangnya, kemudian turun ke bawah ke bodi belakang samping, lihat dari sisi samping, kemudian masuk ke belakangnya ini. Ya, ini asli Honda menyematkan motor ini dengan style sangat-sangat terlihat racing. Apalagi ditambah kalau misalkan dua spionnya tidak dipasang seperti ini tuh, dari belakang tuh kelihatan banget racingnya. Well, notabene sebenarnya bagi saya pribadi, saya suka tampilan motor ini. Sangat-sangat suka. Nah, apakah tampilannya sekeren sekeren saat kita bawa motor ini? Nanti kita cobain. Sebelum itu, kita coba lihat dulu sisi dashboardnya. Sekarang kita lihat dashboardnya. Ini sebenarnya sama pemilik sebelumnya. Pemiliknya sekarang ini dibikin smoke kayaknya, ditambahin spotlight smoke sehingga agak gelap kalau misalnya kita tidak nyalakan. Oke, sekarang kita coba nyalakan dashboardnya. Nah, sebelum dinyalakan, saya bahas dulu ada apa aja yang ada, tombol apa aja yang ada di dashboardnya. Yang pertama, untuk tahun 2018 sendiri, Honda Vario sudah ada sistem stop and go system. Kalau di Yamaha kan kita ada stop and go sistemnya ya. Kalau di sini tulisannya sih idling sama idling stop. Jadi sama kayak kebanyakan motor sekarang, kalau misalkan pada saat motor ini berhenti, baik itu dalam kemacetan atau lampu merah, kemudian berhentinya dalam waktu yang cukup lama, nah motor ini bisa mematikan mesinnya sendiri. Gunanya sebenarnya untuk pertama menghemat emisi, bukan menghemat emisi ya, untuk mengurangi gas emisi buang pada saat motor ini berhenti. Yang kedua adalah menghemat bahan bakar. Nah, pada saat misalkan motor itu pada keadaan idling stopnya nyala, sehingga pada saat motor ini berhenti lama, mesinnya mati. Untuk majunya lagi tinggal buka gas. Nanti mesinnya nyala dengan sendirinya, kita bisa maju seperti biasa. Di sisi kiri, stang kiri tidak banyak tombol. Di sini ada lampu jauh dan lampu dekat, klakson dan lampu sen. Itu tampilan dari tombol-tombol yang ada di motor Honda Vario ini. Nah, untuk tampilan speedometernya, kita nyalain. Masih digital, masih analog, di mana yang di tengah itu besar menunjukkan kecepatan atau kilometer per jamnya. Di bawahnya ada sedikit layar monitor digital. Informasi yang diberikan pada monitor ini, kapasitas bahan bakar, kemudian ada odometer. Udah itu aja. Sisi kirinya ada lampu engine engine check, lampu jauh, kemudian ada kalau kelihatan di sini sedikit meskipun nggak nyala, ini adalah suhu mesin kayaknya ini. Kemudian sebelahnya ada indikator nyala atau enggaknya idling stop itu. Sama turun di bawahnya di kanan kiri ada indikator lampu sen kanan dan kiri. Udah itu aja. Pada tahun 2018 kalau pada saat kita nyalain motor, jarumnya bergerak, itu keren. Pada saat itu
maupun motor-motor matic sama moge-moge zaman itu, kalau sudah dinyalain kunci kontaknya, terus kemudian jarumnya muter sendiri sampai mentok, kemudian balik lagi, itu udah paling keren. Meskipun sekarang kan kita udah tahu ya, banyak motor sudah mengadopsi dashboard TFT. Ada lagi dashboard yang penuh warna atau yang digital biasa. Nah ini masih tampilan dashboard tahun 2018. Sekali lagi 2018. Pada saat itu tampilan seperti ini udah paling keren. Oke, itu ulasan-ulasan saya. Nah, satu lagi adalah sistem pengereman dari motor Honda Vario ini. Well, sebenarnya pada saat tahun 2018 itu motor Honda Vario 150 ini sudah mengadopsi pengereman kombi brake. Seperti apa sih sebenarnya kombi brake itu? Sepengetahuan saya, kombi brake maupun ABS itu nggak terlalu beda jauh. Yang saya tahu ya, kalau kombi brake itu, kalau salah tolong dikomentarin di komen. Jadi kombi brake itu pada saat kita ngerem yang sebelah kanan itu otomatis rem depan, yang rem belakang juga ikut ngerem sebenarnya. Meskipun persentasenya ya, yang setahu saya 70% rem depan, 30% rem belakang. Kalau nggak salah seperti itu kalau yang dimaksud dari sistem kombi brake. Nah, motor ini sendiri sudah menganut sistem itu, di mana yang rem depan itu sudah menggunakan cakram untuk tahun 2018 monoblok, yang belakang itu masih tromol. Mungkin kalau misalkan yang sekarang saya belum tahu ya, yang Vario sekarang itu kalau nggak salah sudah cakram atau masih tromol sisi belakangnya. Itu yang belum tahu, nanti konfirmasi aja di komen sama teman-teman ya. Nah itu dari sistem pengeremannya. Nah untuk riding position kemudian feel motor ini pada saat dikendarai seperti apa, kita cobain aja sekarang, kita muter-muter dulu di sini. Oke, yang kemana-mana tonton videonya sampai habis. Oke, setelah saya cobain motor ini, well, untuk tenaga motor ini saya akui gede, dimana sebenarnya bodinya bagi saya ini ringan. Dengan tenaga dari cc 150, tenaganya kan kalau nggak salah 13 PSI, untuk baik di tanjakan maupun trek lurus ataupun belokan masih enak dibawa. Tanjakan masih ada tenaganya cukup, trek lurus ya saya akui bisa dibilang motor kencang sih sebenarnya itu. Dengan posisi ridingnya juga bagi saya pribadi untuk motor matic enak, cuman ya kalau kaki saya kan bisa dibilang agak panjang ya, jadi pada saat nekuk di dalam deck itu sebenarnya sisi bodi yang sini itu agak sedikit nyenggol lutut ya, lumayan sebenarnya. Kalau misalnya pas turun tuh kalau nggak ngeh atau nggak wear rada kabaduk lumayan. Jadi misalnya lancipnya ini tuh kelihatan bagus, tapi sebenarnya bagi pengendara yang tingginya di atas 170 apalagi yang kakinya panjang itu mengganggu sih sisi yang sebelah sini. Tapi overall untuk pengereman juga oke, posisi riding enak, tenaga motornya bagus. Meskipun pada tahun-tahun sekarang ini masih udah banyak keluaran motor yang cc motornya di atas 150, ada yang udah 155, rata-rata kebanyakan 155. Udah ada yang sampai 2,5 kan maticnya juga. Tapi kalau untuk kita kembali flashback ke 2018, motor ini jaya pada masanya. Itu aja ulasan dari saya tentang motor Honda Vario 150 ini. Terima kasih buat AA Obi
Iya, Robi yang punya motor ini udah mau minjemin motornya buat diulas sama kita. Terus buat teman-teman wilayah Sukabumi atau Bandung, Cianjur, barangkali ada motor-motor yang mau diulas sama kita, bisa hubungi kontak di bawah ini atau komen aja di DM Instagram ataupun di komen di bawah. Jangan lupa komen, share, like, sama subscribe channel kita. Nah, semoga channel-channel kita lebih banyak lagi memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.